Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab. Desentralisasi juga ada kelebihan dan kelemahannya loh. Simak ya, kelebihan desentralisasi. 1. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. 2. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. 4. Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. 5. Peningkatkan efisien dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Desentralisasi itu besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi. Desentralisasi juga bisa mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesadaran. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. 1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. B. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintahan pusat. C. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing, seperti melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah.